Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok keempat ingin menjelaskan sedikit materi malariologi tentang Plasmodium falciparum, mulai dari melihat di bawah mikroskop sampai siklus hidupnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama. Selamat menyaksikan teman-teman. Struktur tubuh trofozoid pada Plasmodium falciparum dalam pemeriksaan di bawah mikroskop adalah bentuk tubuh yang tidak beraturan dan tidak memiliki bentuk yang khas. Trofozoid merupakan salah satu bentuk dari siklus hidup Plasmodium falciparum yang merupakan parasit penyebab malaria pada manusia. Trofozoid sendiri memiliki ukurannya relatif kecil, yaitu sekitar 1-2 mikrometer. Bentuk tubuhnya tidak teratur dan dapat berubah tergantung pada stadium perkembangan parasit tersebut. Trofozoid memiliki inti yang terlihat jelas di dalam selnya. Ketika dilihat melalui mikroskop, trofozoid dapat terlihat sebagai sel-sel yang bergerak aktif. Mereka memiliki kemampuan untuk menembus dan menginfeksi sel-sel darah merah manusia. Selain itu, trofozoid juga memiliki organel-organel seperti sitoplasma, mitokondria, dan ribosom yang terlihat dalam pembacaan mikroskop. Pada tahap ini, trofozoid mengambil nutrisi dan sel darah merah manusia yang terinfeksi. Mereka memakan hemoglobin dan mengubahnya menjadi pigmen yang disebut hemozoin. Proses ini menyebabkan gejala malaria pada manusia seperti demam, menggigil, dan anemia. Siklus hidup Plasmodium falciparum melibatkan beberapa tahap, salah satunya adalah tahap trofozoid. Trofozoid adalah bentuk aktif dari parasit malaria yang hidup di dalam sel darah merah manusia. Setelah disuntikan oleh nyamuk Anopheles saat menggigit, trofozoid Plasmodium falciparum masuk ke dalam aliran darah dan menuju di hati. Sporozoid berkembang menjadi bentuk lain yang disebut schizon. Schizon kemudian membelah menjadi banyak merozoid. Merozoid ini kemudian masuk ke dalam sel darah merah manusia dan berubah menjadi bentuk trofozoid. Trofozoid akan mengambil nutrisi dari sel darah merah dan berkembang biak dengan membelah diri. Setelah beberapa kali pembelahan, trofozoid akan berubah menjadi bentuk lain yang disebut gametosit. Gametosit adalah bentuk yang dapat diambil oleh nyamuk Anopheles saat menggigit manusia yang terinfeksi. Dalam tubuh nyamuk, gametosit akan berkembang menjadi sporozoid dan siap untuk menginfeksi manusia lainnya saat nyamuk tersebut menggigit. Ya, kita masuk pada siklus hidup Plasmodium falciparum skin zone. Memiliki bentuk bulat atau oval dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan trofozoid, yaitu sekitar 15-15 mikrometer. Tubuhnya terdiri dari banyak inti yang terletak di tengah sitoplasma yang mengelilingi inti skin zone. Juga memiliki organel-organel seperti sitoplasma, mitokondria, dan ribosom yang terlihat dalam pembacaan mikroskop. Selain itu, skin zone juga mengandung banyak pigmen hemozoin yang dihasilkan dari pemecahan hemoglobin sel darah merah manusia yang terinfeksi. Ya, siklus hidup Plasmodium falciparum melibatkan beberapa tahap termasuk tahap skin zone. Pada siklus hidup skin zone terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya, yaitu pertama, penularan Plasmodium falciparum ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Yang terinfeksi nyamuk ini menginjeksi sporozoid ke dalam tubuh manusia saat menggigit. Tahap kedua, tahap hati sporozoid masuk ke dalam hati dengan menginfeksi sel hati. Di dalam sel hati, sporozoid berkembang menjadi skin zone mengalami pembelahan nuklir di dalam sitoplasma untuk membentuk banyak inti sitoplasma. Yang ketiga, tahap darah. Setelah berkembang menjadi skin zone, dinding sel hati pecah dan melepaskan merozoid ke dalam darah. Merozoid ini menyerang sel darah merah manusia dan masuk ke dalamnya. 4. Tahap skin zone di dalam sel darah merah. Merozoid berkembang menjadi skin zone. Skin zone mengalami pembelahan nuklir
dan sitoplasma dan membentuk banyak inti dan sitoplasma dalam satu sel darah merah. Tahap kelima, tahap pecah setelah skin zone matang, dinding sel darah merah pecah dan melepaskan merozoid ke dalam darah. Baik, kita masuk kepada struktur tubuh bentuk gametosis dalam pembacaan di mikroskop. Jadi, struktur tubuh bentuk gametosis dalam pembacaan di mikroskop adalah bentuk yang ditentukan pada tahap seksual. Nah, dalam siklus hidup Plasmodium falciparum terdapat dua jenis kelamin, yaitu kelamin jantan dan betina. Nah, gametosis memiliki bentuk bulat atau oval dengan ukuran yang bervariasi, tergantung pada jenis kelaminnya. Nah, untuk jenis kelamin jantan atau mikrogametosis, yaitu biasanya lebih kecil dibandingkan dengan gametosis betina. Ukurannya itu sekitar 8-10 mikrometer dan dia memiliki inti yang besar dan sitoplasma yang terisi penuh dengan granula. Pada mikroskop, gametosis jantan ini dapat terlihat sebagai struktur yang lebih besar dibandingkan dengan sel-sel darah merah normal. Nah, teman-teman bisa dilihat pada gambar di situ, di mana bentuknya itu lebih besar daripada sel-sel darah merah yang normal. Nah, sedangkan untuk gametosis betina atau makrogametosis, yaitu lebih besar. Nah, ukurannya itu sekitar 10-15 mikrometer. Tubuh gametosis ini terdiri dari inti yang terletak di tengah sitoplasma yang mengelilingi inti. Kemudian kita masuk ke siklus hidup Plasmodium falciparum dalam bentuk gametosis. Dalam bentuk ini melibatkan beberapa tahap. Pertama, saat nyamuk betina Anopheles menggigit manusia yang terinfeksi, ia mengambil darah yang mengandung parasit Plasmodium falciparum di dalam tubuh nyamuk. Parasit ini mengalami perkembangan menjadi sporozoid tahap awal dalam siklus hidup ini. Kemudian sporozoid bergerak ke kelenjar ludah nyamuk. Ketika nyamuk tersebut menggigit manusia lain, sporozoid masuk ke dalam darah manusia melalui gigitan nyamuk. Di dalam tubuh manusia, sporozoid masuk ke dalam hati dan menginfeksi sel hati. Kemudian di sel hati, sporozoid berkembang biak menjadi merozoid. Merozoid kemudian memasuki sel darah merah manusia dan mulai menginfeksi sel-sel tersebut. Di dalam sel darah merah, merozoid berkembang biak dan membela diri menjadi banyak bentuk merozoid yang baru. Selama proses ini, beberapa merozoid dapat berubah menjadi gametosit, yaitu bentuk parasit yang dapat menghasilkan sel kelamin. Ketika nyamuk betina tersebut menggigit manusia lain, mikrogametosis dilepaskan ke dalam saluran pencernaan nyamuk dan berubah menjadi mikrogamet. Makrogametosis juga dilepaskan dan berubah menjadi makrogamet. Mikrogamet dan makrogamet bergabung dalam proses yang disebut fertilasi, membentuk zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi oosit yang kemudian berubah menjadi sporozoid, dan sporozoid itu bergerak ke kelenjar ludah nyamuk, siap untuk menginfeksi manusia lain, yaitu nyamuk tersebut menggigit.